Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita berada dalam waktu yang penuh berkah, waktu yang penuh dengan kebaikan, pada bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, yang mana kita dalam waktu menanti berbuka puasa dan menanti sholat maghrib, yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang senantiasa dihukumi seperti orang yang melakukan sholat selama dia menunggu sholat. Maka dalam kesempatan semacam ini hendaknya kita memperbanyak kebaikan. Ketika kita hadir di majelis, kita niatkan berbagai macam niat yang mungkin kita niatkan. Yang pertama, kita niat hadir di dalam masjidnya Allah ini untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari agama Allah, untuk ngaji. Kita niatkan juga yang kedua, ketika kita masuk di dalam rumah Allah, terbesit niat kita untuk iktikaf. Dan ini diperbolehkan, para ulama menyampaikan iktikaf tidak terbatas harus 1 hari atau beberapa hari, bahkan beberapa jam juga sah untuk disebut iktikaf. Dan juga yang ketiga, kita niatkan ketika hadir ini kita menunggu waktu salat yang akan hadir, yaitu waktu salat maghrib. Maka dengan niat yang ada di dalam hati kita, sebuah amal bisa berlipat ganda pahalanya, kebaikannya. Dan orang yang beruntung adalah dia yang selalu memperhatikan niat di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang pembahasan maksiat hati yang kita mengambil dari kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq Syarah Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Yang mana kita perlu ketahui, bulan Ramadan ini adalah salah satu momen yang sangat tepat untuk kita membersihkan hati. Salah satu momen yang tepat untuk kita mensucikan jiwa kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya,
yang mana para ulama menyampaikan meskipun sanadnya dhaif namun maknanya sahih, di mana Nabi SAW menyampaikan inna likulli syai'in zakat, setiap hal itu punya zakatnya, setiap perkara punya zakat. Wa zakatul jasadi as-shaum, dan zakatnya badan itu adalah puasa. Jadi badan kita ini perlu dizakati. Kalau kita menilik kepada makna az-zakah, ya, itu memiliki dua akar kata. Ada yang mengatakan berasal dari kata zakayazku yang maknanya namayanmu, tumbuh. Namun juga ada yang mengatakan makna zakah itu juga bisa dimaknai berasal dari kata zakayuzaki yang maknanya membersihkan, mensucikan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari mereka sedekah zakat, maksudnya sedekah itu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana engkau Muhammad membersihkan mereka kaum muslimin dan juga mensucikan. Ya, yang mana faedah daripada zakat itu adalah mensucikan. Maka kalau kita kembali ke makna hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi tadi, wa zakatul jasadi as-shaum, bahwasanya zakatnya badan itu adalah puasa. Maka puasa ini harusnya menjadi salah satu sarana kita untuk membersihkan seluruh jiwa kita. Ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak kebaikan-kebaikan yang terpampang di hadapan kita. Mulai dari puasa jelas, baca Quran, qiyamul lail, salat tarawih, sedekah, memberi makan fakir miskin, memberi makan orang yang berbuka, infak dan lain sebagainya. Amal-amal yang sifatnya zahir, yang mana kaum muslimin sangat bersemangat dan itu bagus, perlu dijaga. Namun juga ada hal yang hendaknya juga tidak terlupakan, yaitu apa? Tentang amal-amal yang sifatnya batin. Wabil khusus adalah kita perlu mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan yang ada hubungannya dengan hati. Kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya zahir, maka insya Allah setiap muslim dengan mudah menyadari. Tapi kita juga perlu tahu kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalam hati kita. Bukan berarti ketika kita belajar tentang kemaksiatan kemudian tujuannya untuk kita amalkan, tidak. Kita belajar mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan hati, karena kemaksiatan hati ini mungkin orang yang melakukan pun tidak sadar dia sedang bermaksiat, saking lembutnya. Makanya kita perlu belajar kemaksiatan ini. Penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhi. Wa man lam ya'rif syarra yaqa' fihi. Dan siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan. Dan maka kita mengambil dari kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq, Syarah Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, seorang ulama dari Banten yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik ini ada pasal yang bagus yang perlu kita baca, kita renungi bersama, di mana beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah faslun fi ba'dhi ma'asil qalbi fi ba'dhi ma'asil qulubi. Dalam penjelasan sebagian, beliau menyebutkan di sini apa? Sebagian. Karena kemaksiatan hati sangat banyak.
Hanya saja kita jarang untuk mempelajarinya, atau mungkin kita tidak mengenalinya. Maka di sini ada sebagian, maka kita yang akan bahas nanti insya Allah hanya sebagian saja. Yang mana harapannya dari sebagian kemaksiatan ini paling tidak kita sudah berusaha untuk membersihkan hati kita dari maksiat-maksiat semacam itu. Sebagian maksiat-maksiat hati. Ya. Maka beliau mengatakan qala wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri. Beliau mengatakan wa min ma'asil qalbi, dan termasuk dalam kategori kemaksiatan hati yang pertama yang beliau sebutkan paling awal adalah riya. Yang beliau sebutkan paling awal adalah apa? Riya. Dan beliau berikan catatan yang sangat penting, bi a'malil birri, dengan amal kebaikan. Dan beliau mengatakan bi kasril ba ay al khairi wal fadl, yaitu kebaikan dan keutamaan. Orang riya dengan amal baik. Makanya penyakit riya ini sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku takuti dari kalian itu syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Riya. Kenapa ditakuti Nabi? Karena penyakit riya ini tidak menjangkiti ahli maksiat. Perlu kita ketahui, penyakit riya tidak menjangkiti ahli maksiat. Orang judi tidak mungkin dia riya dengan judinya. Orang berzina tidak mungkin dia riya dengan zinanya. Orang nggak sholat tidak mungkin dia riya dengan tidak sholatnya. Dan berbagai macam kemaksiatan orang tidak mungkin riya dengan kemaksiatan. Tapi orang mengajarkan ilmu syar'i bisa riya dengan itu. Orang mengajarkan Al-Quran bisa riya dengan itu. Orang sholat bisa riya dengan sholatnya. Orang puasa bisa riya dengan puasanya. Makanya beliau memberikan catatan yang penting, ar-riya bi a'malil bir. Riya dengan amalan-amalan baik. Makanya sangat-sangat berbahaya. Maka jangan dikira ketika kita sudah alhamdulillah diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala setiap hari datang ke masjid, sholat berjamaah, ada tilawah yang kita mudawamah, kita istiqomahi, baca Quran, puasa, alhamdulillah, zikir, infak, sedekah, jalan. Namun kita tetap hati-hati. Hati ini sangat-sangat rawan untuk mendapatkan penyakit riya. Kemudian beliau menjelaskan apa itu riya. Wa huwa ay ar-riya'u al-amalu li ajlin nas. Riya itu adalah ringkasnya melakukan sebuah amal baik karena alasan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarang ini. Kita beramal ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepada Allah ad-din, bentuk ibadahnya. Mengikhlaskan ibadah hanya berharap dari Allah, tidak berharap dari makhluknya. Maka kita harus berusaha sambil menjalankan ibadah kita memperbaiki hati. Dan juga salah kalau misalkan ada yang mengatakan kalau misalkan kita berbuat baik saja masih ada kemungkinan riya, lebih baik kita nggak amal saja. Ini berarti logikanya rusak. Logika yang benar harusnya mengatakan yang beramal baik saja masih ada kemungkinan salah, apalagi yang tidak beramal. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tetap beramal, tapi hati ini selalu diawasi, hati selalu diperhatikan. Ketika kita akan melakukan satu amal, kita coba merenung sejenak.
Kenapa saya ibadah? Kenapa saya ibadah? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus ngaji? Kenapa saya harus puasa? Dan seterusnya. Apakah ada unsur-unsur selain Allah? Apakah ada alasan-alasan yang sifatnya duniawi atau karena makhluk? Kalau masih ada, kita berusaha untuk mengalahkan itu. Dan itu memang berat. Bisa jadi itu jihad yang besar. Sangat berat. Mengobati penyakit riya dalam hati, kemaksiatan hati ini, itu sangat berat. Namun Allah akan berikan kemudahan kalau kita mau berusaha. Kita terus berusaha. Kemudian beliau mengatakan qala waqad nahallahu ta'ala 'anir riya wa sammahu syirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarang dari riya ini. Dan Allah menyebut riya dengan sebutan syirik. Hati-hati. Ya, kesyirikan yang kecil. Meskipun tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, namun dia bisa menghapuskan nilai amal tersebut. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah menyampaikan siapa yang dia itu yarju liqa'a rabbih, berharap bertemu Rabbnya, berharap ketemu Allah, maka hendaknya dia apa? Falyamal amalan shalihan. Ini syarat yang pertama, harus beramal. Makanya tadi kita sebutkan orang yang berlogika, kalau misalkan beramal saja masih ada salahnya, mendingan kita nggak amal saja. Ini logika yang salah. Harusnya apa? Yang beramal saja masih bisa salah, apalagi yang tidak beramal. Karena amal itu syarat supaya kita selamat bertemu Allah. Dan itu salah satu syaratnya. Makanya Allah menyampaikan falyamal amalan sholihah. Hendaknya dia beramal, harus ada amal. Kemudian Allah gandengkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mensekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan satu apapun. Maka beliau di sini mentafsirkan, beliau mengatakan kalau fusira syirku huna birriya. Kesyirikan yang ada di dalam ayat ini ditafsirkan sebagian ulama maknanya adalah riya. Maknanya apa berarti? Siapa yang berharap selamat bertemu Allah, hendaknya dia beramal, itu syarat pertama. Syarat kedua, hendaknya dia ikhlas dan tidak riya dalam amalnya. Maka dia selamat. Ya, maka dia selamat. Fussira syirku huna birriya. Ya. Wa fassara Ramli ar-raja'a huna bil khauf. Sedangkan kata ar-raja, harapan, ini ditafsirkan oleh Imam Al-Ramli rahimahullah ta'ala. Beliau mentafsirkan maknanya adalah khauf, khawatir, takut. Siapa yang takut ketika bertemu Allah mendapatkan azabnya, hendaknya dia beramal dan tidak riya dalam amalnya. Ya. Makanya dalam satu hadis qudsi Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siapa yang berbuat syirik ya, berbuat riya dalam amalnya, taraktuhu wa syirkahu, aku biarkan dia bersama yang dia berbuat syirik dengannya itu. Maksudnya yang dia riya itu. Dalam artian Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Maka ini penyakit yang pertama. Ya. Yang berbahaya. Dan beliau mengatakan wa yuhbitu ay ar-riya'u thawabaha ay a'malal birri. Dan riya ini dampaknya bisa apa? Dampaknya bisa menghancurkan, membersihkan, menghilangkan pahala daripada amal-amal kebaikan. Amal kebaikan kita seperti enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika masih diiringi dengan riya. Nah, kita harus hati-hati. Penyakit yang pertama. Kemudian penyakit berikutnya atau maksiat berikutnya, termasuk maksiat hati, beliau mengatakan kal ujubi. Sebagaimana halnya juga penyakit takjub dengan diri sendiri. Ya, merasa takjub dengan diri sendiri. Bidhammil muhmalati ay ta'ajubu. Ya. Yaitu takjub. Tapi ada catatannya, bi taatillah. Takjub dengan ketaatannya kepada Allah. Ini juga bentuk maksiat hati.
Ini bentuk maksiat tadi. Seseorang merasa dia sholatnya 5 waktu di masjid, selalu berjamaah, dia puasa, baca Al-Quran, ya, mengkhatamkan Al-Quran dalam beberapa pekan, ya, sekali, melakukan amal-amal kebaikan, namun terbesit dalam hatinya dia merasa takjub dengan amal dirinya, sehingga dia merasa pantas menyandang predikat hamba Allah yang takut kepadanya, hamba Allah yang ahli ibadah, dan seterusnya. Ada rasa takjub dengan dirinya. Ini penyakit. Ini penyakit. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, seorang ulama salaf ditanya, atau dia mengatakan, kalau kamu ditanyai orang, apakah kamu takut kepada Allah? Kamu takut pada Allah, maka katakan, atau maka jangan dijawab. Ketika ada orang yang bertanya, apakah kamu takut pada Allah? Jangan dijawab. Kenapa? Kalau kamu jawab tidak takut, kufur. Ada makhluk kok tidak takut pada Allah, kufur. Tapi kalau kamu jawab, aku takut pada Allah, kamu bohong. Karena bukti amaliyah kita sehari-hari menunjukkan kita tidak ada takut-takutnya dengan Allah. Berapa banyak kemaksiatan yang masih kita lakukan, berapa banyak kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah berapa banyak. Maka ini mengajarkan bahwasanya hamba itu nggak boleh takjub dengan dirinya. Wah, saya tenang saja, saya sudah sholat, tenang saja, saya sudah puasa, sudah beramal, dan seterusnya, dengan ketaatan macam-macam. Siapa yang menjamin kita akan istiqomah sampai akhir? Maka jangan sekali-kali takjub dengan amal kita. Anggap amal kita itu adalah sangat-sangat kecil, tidak ada harganya dibandingkan amal orang lain. Selalu memandang orang lain lebih daripada kita. Dia lebih baik daripada saya, fulan lebih baik daripada saya. Ya. Kalau misalkan ada orang yang memuji kita, ya, para ulama salaf itu ketika dipuji, mereka tidak suka. Ya, tidak suka dipuji. Karena itu salah satu alasannya apa? Salah satu alasannya karena khawatir hal tersebut akan memunculkan apa? Rasa takjub dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga penyakit, ini kemaksiatan hati. Dan beliau mengatakan fi annahu yuhbitu thawabaha. Takjub ini juga bisa menghapuskan amal-amal kebaikan. Maka kita harus hati-hati. Dan beliau mengatakan wa huwa al-ujubu. Beliau mentafsirkan takjub ini apa? Syuhudul ibadah sadiratan minan nafsi ghaiban anil minnah. Takjub itu adalah dia mempersaksikan atas ibadah, atau dia merasa bahwasanya ibadah itu muncul dari kemauannya sendiri. Ya. Tidak ada dia merasa bahwasanya itu nikmat dari Allah, tapi muncul dari kemauan dirinya sendiri. Beliau mengatakan syuhudul ibadah sadiratan min nafsi ghaiban anil minnah ay kauniha min in'amillahi alaihi biha. Dia tidak merasa bahwasanya bisa ibadah itu nikmat Allah. Dia merasa ibadah itu memang kemampuan dirinya, memang keistimewaan yang Allah berikan pada dirinya, bukan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi memang keistimewaan. Maka hati-hati. Bisa jadi ini jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kategori ujub, ya, beliau mengatakan wa mithlu dzalika al-ujubu wa mithlu dzalika al-ujubu bima lahu fi annahu min ma'asil qalbi. Termasuk bentuk ketakjuban, ya, kalau tadi salah satu bentuk takjub, bangga dengan diri karena amal taat, ketaatan kepada Allah, ibadah. Orang bisa takjub dengan ibadahnya. Orang juga bisa takjub dengan hal-hal yang ada pada dirinya yang tidak dimiliki orang lain.
dia merasa lebih berilmu, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih bagus fisiknya, lebih ganteng, lebih cantik, dia merasa lebih terhormat kedudukannya, dan seterusnya. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, ini juga bisa terjangkiti penyakit takjub. Maka harus hati-hati. Jadi takjub bisa masuk ke dalam ketaatan, takjub juga bisa masuk dalam keistimewaan yang Allah berikan pada dirinya. Atau beliau mengatakan au bi nafsihi wa huwa nadharuhu ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'zam. Atau dia takjub dengan dirinya sendiri, tidak ada alasan, tiba-tiba dia hanya memandang dirinya ini memang lebih daripada orang lain. Bi ainil izzi wal isti'zam, dengan pandangan lebih mulia. Dia merasa sendiri. Tidak ada alasan, tapi dia merasa sendiri. Atau alasan yang mungkin gak masuk akal, tapi dia merasa saya lebih hebat, lebih mulia, dan seterusnya. Ini seperti perlakuan atau sikap daripada iblis. Ketika dia mengatakan apa? Ana khairun minhu, saya lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya iblis, karena engkau ciptakan engkau ciptakan saya dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Tapi iblis memandang dirinya lebih mulia. Pokoknya mau nggak mau dia harus lebih mulia daripada Adam. Ini juga termasuk takjub dengan diri sendiri. Wa nadharuhu ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli, dan dia memandang pada orang lain dengan pandangan menghina dan rendah. Orang itu wis welek ya. Orang itu orang yang tidak akan diampuni Allah. Orang itu ahli neraka. Orang itu dengan pandangan-pandangan yang menjas, memberikan hukuman kepada orang lain. Ya. Maka kita harus khawatir, ini penyakit. Kan kita tahu hadis yang cukup masyhur, di mana ada seorang ahli ibadah yang selalu menasihati ahli maksiat. Berhentilah dari maksiatmu, selalu dinasihati, sampai akhirnya ahli maksiatnya mangkel, jengkel. Apakah kamu itu diciptakan untuk ngawasi saya, ngerecoi uripku wae, gitu kata ahli maksiat tadi. Wis urusanmu, aku tak ngurusi awakku dewe, kata ahli maksiat. Maka apa kata ahli ibadah? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah tidak akan mengampunimu. Ternyata yang mendapat murka Allah yang ahli ibadah. Kenapa? Karena dia sudah menghukum seseorang yang masih di dunia itu seolah-olah dia Rabb, seolah-olah dia memegang takdir. Demi Allah tidak akan mengampunimu. Kata siapa? Iya. Allah Maha Kuasa, Allah bisa mengampuni, membolak-balikkan hati manusia sangat mudah bagi Allah. Maka jangan sekali-kali kita memandang orang lain dengan pandangan hina, merendahkan, dan seterusnya. Kita memandang orang tersebut mungkin punya amalan yang saya nggak tahu dan dia lebih baik daripada saya. Iya. Kalau seandainya orang-orang mengetahui aib saya, sungguhnya tidak ada yang mau duduk bersama saya. Itu kan ucapan para salaf seperti itu. Iya. Kalau kana lidzanbi rihun, seandainya dosa itu punya bau, ya, maka dirahadun an yujalisuni au kama qala. Maka tidak ada orang yang mampu duduk bersama dengan saya seandainya dosa itu punya bau busuk gitu. Saking apa? Saking busuknya kita. Maka jangan kita pernah memandang rendah orang lain, pandang rendah diri kita sendiri. Baik. Itu adalah maksiat yang kedua, kemaksiatan hati yang kedua. Kemaksiatan hati yang ketiga diantaranya boleh mengatakan apa? Wasyakku fillah, ragu terhadap Allah. Terhadap apanya? Ai fi wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi. Ragu terhadap keberadaan Allah, kemahaesaan Allah.
wujudnya Allah, dia ragu. Ini juga penyakit maksiat, kemaksiatan hati. Ragu terhadap Allah, ini maksiat. Seorang mukmin hendaknya dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh ragu sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan janji Allah, dengan perintah Allah, dengan ancaman Allah. Seorang mukmin tidak boleh ragu. Kalau sudah ada keraguan, hati-hati, itu maksiat. Masuk dalam kemaksiatan hati. Ragu terhadap janji Allah. Allah memerintahkan kita misalkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku ijabahi. Terus sambatan. Ya. Dongo ket biyen gak diijabahi misalkan. Saya sudah berdoa puluhan tahun tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah mulai ada keraguan. Kita katakan itu kemaksiatan hati. Kemaksiatan hati, hati-hati. Ya. Dan kemaksiatan hati berbentuk ragu terhadap Allah ini pasti muncul karena kebodohan. Pasti muncul karena kebodohan. Orang yang mengerti ilmunya tidak akan mungkin ragu pada Allah. Contoh misalkan tadi doa. Ya. Contoh misalkan tadi doa. Ada orang yang mengatakan misalkan saya sudah berdoa tapi nggak diijabahi oleh Allah, tidak dijawab. Yang pertama, dari mana kita tahu doa kita tidak dijawab? Kita tidak pernah melihat Allah. Wujudnya tidak pernah. Kita tidak pernah berinteraksi langsung. Dalam artian berinteraksi, kita melihatnya dan seterusnya. Tidak pernah. Dan kita tidak mengetahui reaksinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatakan Allah tidak menjawab? Maka ini sudah taqawul 'ala Allah bighairi ilm, sudah mengada-ada atas nama Allah. Yang pertama, yang kedua, ijabahnya Allah tidak harus sesuai permintaan kita. Ada berbagai macam bentuk ijabah yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW jelaskan sudah itu dalam pembahasan masalah fikih doa. Tidak harus sesuai dengan permintaan kita. Banyak hal-hal yang itu bentuk jawaban Allah tapi tidak sesuai permintaan kita. Yang mungkin kita tidak merasa. Kemudian yang ketiga, kita berdoa itu bentuk ibadah. Kita berdoa itu apa? Bentuk ibadah kita. Ya. Maka janganlah ya kita itu terlalu memikirkan doa kita dijawab atau tidak. Tapi hendaknya kita lebih memikirkan pantaskah doa kita itu kita haturkan pada Allah. Karena doa itu ibadah, ad-du'a'u al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dalam riwayat yang lain ad-du'a'u mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Ya. Maka tidak ada alasan yang dibenarkan ketika orang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mulai ragu terhadap Allah, hati-hati, ini merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi maksiat hati. Kadang orang tidak merasa. Karena biasanya kemaksiatan hati bentuk ragu pada Allah ini muncul ketika emosi manusia sedang tidak stabil. Entah karena putus asa, entah karena kesedihan yang luar biasa dan seterusnya. Biasanya akan muncul keraguan itu. Ya. Ini kalau tidak dilandasi, tidak dikekang dengan ilmu, dikhawatirkan tindakan terjauhnya sampai pada kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian termasuk maksiat hati yang berikutnya beliau mengatakan wal amnu ay adamul khaufi min makrillah. Bentuk kemaksiatan hati adalah kita merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari tipu daya Allah, merasa aman dari kemurkaan Allah. Ya. Maka ini juga bentuk kemaksiatan hati. Kita merasa aman saja. Bagaimana kita bisa merasa aman? Sedangkan para sahabat yang disabda Nabi dijamin surga, mereka tidak ada yang merasa aman. Mereka beribadah seolah-olah neraka ada di hadapan mereka.
Padahal Nabi sudah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, Talha fil jannah, Abdullah bin Jubair fil jannah, dan seterusnya. Para sahabat di sabda Nabi sudah disediakan tempatnya di surga, dan itu pasti. Nabi nggak mungkin bohong karena Nabi berdasarkan wahyu. Tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka adalah orang yang akan diazab Allah. Itu sahabat. Bagaimana kita yang bukan sahabat, tidak ada sabda Nabi yang menjamin kita, terus kita merasa apa? Aman. Maksiat. Jangan kita merasa aman. Kita harus merasa khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Ya. Namun juga rasa khawatir itu diimbangi dengan apa? Perasaan harap. Perasaan harap yang besar pada Allah, sehingga tidak jomplang, ya, selalu berimbang. Ya, merasa aman dari makar Allah bil istirsali fil ma'asi ma'al ittikali al rahmah. Nah, terkadang merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, ini akan menumbuhkan bil istirsali fil ma'asi. Orang akhirnya akan berkelanjutan dalam melakukan kemaksiatan ma'al ittikali al rahmah, dan dia hanya bergantung pada rahmatnya Allah. Pangeran kan mau rahmat, ya. Allah kan maha mengampuni, maha berkasih sayang. Aku kok diampuni, gak apa-apa, maksiat titik-titik. Hati-hati, ucapan semacam ini bisa jadi muncul karena apa? Perasaan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama afada Ibnu Hajar, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Dan kemudian beliau menukilkan apa makar Allah itu, apa bentuknya. Maka beliau mengatakan, qala sahibut ta'rifat, berkata penulis kitab At-Ta'rifat, al-makru fi jadimillahi ta'ala huwa irdafun ni'am ma'al mukhalafah wa ibqa'ul hal ma'asu'il adab wa idharul karamat min ghairi juhdin. Beliau menukil dari penulis kitab At-Ta'rifat, di antara bentuk-bentuk makarnya Allah, tipu dayanya Allah, ya, di antaranya apa? Irdafun ni'am al mukhalafah. Orang itu dijuju nikmat. Namun dijuju nih, diberikan terus. Diberikan secara terus-menerus kenikmatan dunia, dan orang itu terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ini hati-hati, ini bisa jadi salah satu bentuk makar Allah. Iya. Bisa jadi bentuk makar Allah. Orang maksiat terus-menerus, tapi dia mendapatkan kenikmatan dunia, sehingga orang-orang melihatnya. Wah, gak tahu sembahyang tapi duit kok gak tahu entek. Enten nggih, ngoten nggih. Insyaallah. Kita nggak perlu iri. Kita nggak perlu iri. Kita malah khawatir barangkali saudara kita itu sedang menjalani makarnya Allah, tipu dayanya Allah. Orang itu nggak merasa. Sehingga apa sih tujuannya? Makarnya Allah tujuannya apa? Supaya orang itu nggak sadar kalau dia salah. Allah buat seperti itu. Abu Lahab contohnya, dengan permusuhannya kepada Nabi yang luar biasa, Allah berikan nikmat terus dia. Sampai ayat surat Al-Lahab turun di depan matanya, itu tidak membuat dia sadar. Kenapa? Karena dia sudah tertipu dengan kenikmatan yang diberikan. Dijuju kali Allah, kenikmatan luar biasa, kayak urip enak, turu enak, tumpaan enak, omah enak, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia nggak sadar sedang apa? Melakukan kemaksiatan yang besar di hadapan Allah. Ini bentuk makar Allah. Termasuk bentuk makar Allah, ibqa'ul hal ma'asu'il adab. Allah biarkan kondisinya meskipun dia buruk adabnya kepada Allah. Buruk adabnya kepada Allah, luar biasa buruk. Ya, tapi Allah biarkan saja. Ya, dan ini yang terjadi pada sebagian umat-umat. Kalau kita baca Al-Quran misalkan, sebagian dari umat-umat terdahulu mengatakan, mana katanya datang adab Allah? Nanti pancet aja, aku kafir gak teko adab Allah. Hati-hati, bisa jadi memang itu yang dimaui Allah.
Karena Allah sedang membuat makar terhadap hambanya. Hambanya sedang diberikan tipu daya supaya dia terus melakukan kekufuran, kemaksiatan, dan Allah cabut nyawanya dalam kondisi kafir. Naudzubillah. Wa idharul karamat min ghairi juhdin, termasuk bentuk ya. Termasuk bentuk makar Allah adalah apa? Orang itu memiliki keistimewaan, karamah. Ya, ngerasa wali, ya, enten nggih ngerasa wali. Ya, kita nggak tahu bu wali temen, bu wali-walian gitu ya. Tapi ngerasa wali karena punya banyak karamat. Min ghairi juhdin, tanpa ada upaya dalam bentuk ibadah kepada Allah. Tanpa ada upaya dalam bentuk ibadah kepada Allah. Maka ini juga ketertipuan. Bisa jadi itu memang dari Allah, karena Allah ingin membuat orang tersebut senantiasa tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga dia merasa sombong, merasa takjub. Padahal dia nggak pernah sholat, ya, gak tahu sembahyang ngaku wali, misalkan. Mboten enten nggih insyaallah nggih. Tak enten. Ya, maka hati-hati. Hanya sebagian ulama mengatakan, ya, akramul karamat al istiqamah fillah. Karomah yang paling mulia, karomah yang paling utama istiqomah dalam menjalankan ibadah pada Allah. Tiang kok sakit istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam menjalankan puasa, istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Itu karomah yang luar biasa besar, melebihi karomah keistimewaan yang macam-macam itu. Ya. Bahkan sebagian ulama ahli tazkiyatun nafs mereka mengatakan termasuk bentuk kesombongan, iya, atau termasuk hal yang wajib untuk disembunyikan atau hendaknya disembunyikan adalah apa? Orang diberi karomah, ya, nggak ada karomah kok cerita-cerita. Nah, ini khawatir itu karomah temenan, tapi dari setan. Orang kalau diberikan karomah dia sembunyikan, sebagaimana dia menyembunyikan aibnya. Dia tidak ceritakan kecuali karena memang kepepet. Karena ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak untuk diceritakan, dan itu tidak diceritakan pada semua orang. Ya. Maka hati-hati, ini adalah bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Mas? 17.45. Oh, ya. Masih lama ya. Nah, itu adalah bentuk makar Allah kepada hamba. Ada juga bentuk makar hamba kepada hamba yang lain. Beliau mengatakan wa fi janibil abdi isalul makruhi ilal insan min haitsu la yash'ur. Dan kalau yang disebut makar itu adalah makar dari seorang manusia kepada makhluk lain, maka maknanya adalah isalul makruh ilal insan. Berarti orang itu sedang berusaha untuk memberikan keburukan pada orang lain, yang mana orang lain tadi tidak sadar, tidak merasa. Ini juga bentuk makar, tapi makar hamba kepada hamba yang lain. Ya. Tapi yang masuk dalam kategori maksiat hati adalah merasa aman dari makar Allah itu tadi. Ya. Dan bentuknya macam-macam tadi. Ya. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan tentang masalah merasa aman dari makar Allah. Allah menyampaikan apa? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang yang merugi. Karena ketika Allah sudah membuat makar kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ya. Tadi contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu ayat Al-Quran sudah hadir di depannya. Sudah dinas oleh Al-Quran, oleh wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya selanaron dzata lahab. Kelak dia akan masuk neraka. Kalau misalkan dia agak berpikir ya, kalau kita mikir angen-angen gitu, kalau misalkan Abu Lahab ketika itu terus masuk Islam, itu kan berarti dia bisa membuktikan bahwasanya Muhammad itu bohong, kan gitu. Kalau dia memang apa? Benci dengan
dengan ponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Dia ingin mendustakan risalahnya, tapi dia nggak seperti itu, sikapnya malah marah-marah. Kok bisa? Ya sudah, memang makarnya Allah. Allah sudah tuliskan makar, sudah tetapkan makar kepada Abu Lahab dan istrinya. Ya. Maka tidak ada yang bisa menolong. Ya. Makanya kita selalu merasa khawatir, barangkali ini adalah bentuk makarnya Allah. Akhirnya apa? Memunculkan sikap apa? Memunculkan sikap takut, taubat, istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah. Ya, jangan sampai kenikmatan ini adalah bentuk makar Allah. Ya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk apa? Beristighfar dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Baik. Kemudian di antara maksiat hati yang berikutnya beliau mengatakan qala wal qunutu ay al ya'su min rahmatillah. Ya. Beliau mengatakan termasuk kemaksiatan hati adalah berputus asa dari rahmat Allah. Orang sudah putus asa, merasa dosanya sudah sangat banyak sekali, ya, sehingga dia merasa berputus asa, nggak mungkin diampuni Allah. Lebih baik saya lanjutkan saja. Akhirnya kan begitu. Nih, orang berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga tidak benar. Ini bentuk maksiat hati. Nih, maka orang itu diperintahkan untuk khawatir, takut pada Allah, tapi juga orang itu diperintahkan untuk memiliki harapan yang besar diampuni Allah. Nih, makanya para ulama tazkiyatun nafs mereka menyampaikan bahwasanya al khauf war raja kal janahainil abd. Rasa takut dan rasa harap itu seperti dua sayapnya seorang hamba yang dia terbang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu sayap ini patah, dia tidak akan mencapai ridhonya Allah. Orang dia cuma dihantui ketakutan pada Allah. Dia tidak punya rasa harap sama sekali pada Allah. Akhirnya dia down. Ya, akhirnya dia jatuh, sudah nggak bisa bangkit. Akhirnya dia menjauh dari Allah. Bisa jadi. Ada orang yang dia terlalu besar memiliki rasa harapnya pada Allah, hingga apa? Akhirnya rasa takutnya nggak ada. Ya tadi contohnya, orang yang selalu maksiat terus dia mengatakan, "Sak popo maksiat didik-didik, mumpung iso maksiat." Naudzubillah. Engko laya diampuni sampai pangeran. Ini ucapan yang mengkhawatirkan, tidak muncul kecuali dari hati yang bermaksiat pada Allah. Maka seorang hamba dia merasa takut pada Allah sehingga dia selalu beribadah kepada Allah. Dan dia juga memiliki harapan yang besar bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan yang benar. Perasaan yang benar. Makanya termasuk maksiat hati kata beliau al-qunutu ay ya'su min rahmatillah. Fal ya'su minha kabiratun. Beliau bahkan mengatakan maka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dosa besar. Bahkan beliau menyampaikan apa dosa? Dosa besar. Bagaimana kita bisa putus asa, bisa merasa bahwa Allah tidak akan merahmati kita? Ya. Allah tidak akan memberikan rahmat, sedangkan Allah menyampaikan wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku melingkupi semua hal, semua perkara. Seandainya kita datang kepada Allah dengan membawa dosa setinggi gunung atau sebesar bumi, Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya sebesar gunung atau sebesar bumi. Kita membawa dosa di hadapan Allah setinggi langit, Allah akan memberikan ampunan setinggi langit. Bagaimana kita merasa tidak akan mendapat rahmat Allah? Semua dari kita memiliki kemungkinan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Yang penting apa? Usaha. Yang penting istiqomah berdoa, ibadah. Sudah itu. Ya, jangan kita merasa putus asa. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Ya. Makanya beliau mengatakan fala yajuzu dzalika walau ma'a irtikabil kabair. Beliau menyampaikan maka tidak boleh orang itu berputus asa dari rahmat Allah meskipun dia pelaku dosa besar. Apa? Dia berzina, mencuri, berjudi, minum khamr, ya, melakukan perampokan misalkan, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan kesyirikan,
bahkan kesyirikan. Ketika orang mau bertobat pada Allah, dia punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Selama dia bertobat sebelum apa? Sakaratul maut. Ada kesempatan. Semua dosa sebelum sakaratul maut diampuni hatta syirik. Bahkan kita sudah lancang bahwasanya misalkan ya, orang-orang kafir mengatakan Allah punya anak, atau orang-orang kafir mengatakan bahwasanya ada lebih dari satu Tuhan yang mengatur alam semesta, atau yang semisalnya dengan dosa-dosa yang luar biasa, kelancangan yang luar biasa, tidak ada dosa yang lebih besar darinya. Sebelum sakaratul maut dia bertobat, ada kesempatan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu kisahnya bagaimana seorang anak Yahudi yang dia sudah berada di penghujung hidupnya, dia sudah sakit. Dia sudah sakit. Seorang Yahudi yang Allah menyampaikan waqalatil yahudu Uzairu binullah, yang mana mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya. Yang mana mereka itu adalah hamba-hamba yang maghdub alaihim, dimurkai Allah. Kenapa? Karena kelancangan mereka terhadap Nabi, kelancangan mereka terhadap kitab sucinya, kelancangan mereka terhadap syariat Allah, dan seterusnya. Lancang luar biasa kepada Allah. Tapi datangi oleh Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Ngasih anak tadi melihat kepada ayahnya yang Yahudi, maka ayah yang Yahudi mengatakan pada anaknya, ya bunaya ati Abul Qasim, nak, ikuti Muhammad, ikuti agamanya Muhammad. Bahkan orang Yahudi sendiri, kenapa seperti itu? Karena mereka tahu, ya arifunahu kama arifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebenar-benar Nabi seperti mereka mengetahui anaknya mereka sendiri. Maka akhirnya anak itu pun masuk Islam. Kemudian dia mengalami sakaratul maut dan meninggal. Kemudian Nabi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu jiwa dari api neraka. Maka semua dosa ada kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat secara benar. Dengan taubatan nasuh, ya, dan juga istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai akhir, Allah akan ampuni, Allah berikan rahmat. Makanya tidak boleh meskipun dia pelaku dosa besar. Ya. Dan Allah Subhanahu menyampaikan ini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kul, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri, sudah menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kemaksiatan pada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nazalat hadil ayah fi sababin khas, dan perlu kita ketahui beliau menyampaikan ayat ini turun karena ada sebab tertentu, ya, sebab khusus, ya, ada sebab khusus. Illa annaha amatun fi jamil ibad fi yaumil qiyamah, ya. Akan tetapi maksud dari ayat ini bersifat umum, ya, karena dalam kaidah disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya, yang dianggap itu adalah keumuman dari lafaz, tidak hanya kekhususan dari sebab turunnya satu ayat. Meskipun ayat ini turun karena sebab tertentu, orang-orang tertentu, namun apa? Namun ayat ini juga berlaku hukumnya bagi semuanya. Siapapun yang dia sudah melampaui batas, melakukan kezaliman, bermaksiat pada Allah dengan melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar, la taqnatu min rahmatillah. Dan ini perintah Allah. Maka wajib hukumnya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afada dzalika Ar-Ramli. Hal ini disampaikan oleh Imam Ramli rahimahullah taala. Ya. Ini diantara bentuk kemaksiatan hati. Yaitu apa? Yaitu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemaksiatan hati yang berikutnya, beliau mengatakan qala wa takabburu ala ibadillah.
sombong terhadap hamba-hamba Allah. Ini juga termasuk kemaksiatan hati. Merasa sombong terhadap hamba Allah yang lain. Apa yang dimaksud dengan takabur ini? Beliau mengatakan wahwa raddul haq, yaitu menolak kebenaran, ay alladzi huwa khilaful batil ala qailihi, yang mana kebenaran itu adalah yang menyelisihi kebatilan, ya, yang ada pada diri seseorang, ya. Wastihqarun nas ay al-istiza'u bihim, dan juga merendahkan manusia. Ini adalah takabur. Ya, adalah takabur, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima apa? Kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah sangat jelas. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya, tidak mau menolak. Ini berbeda, perlu diperhatikan antara menolak dengan mengakui tapi tidak bisa melakukan. Hati-hati, jangan kita langsung mencap orang, oh sombong, nggak boleh. Kita juga nggak boleh mencap orang semacam itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia tahu kebenaran, tapi dia masih belum bisa untuk mengamalkan, kenapa? Kelemahan iman dan seterusnya. Dia tidak masuk takabur. Dia tidak masuk takabur. Misalkan ada perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, ya. Dia tahu, namun sangat sulit untuk dihindari dalam momen-momen tertentu. Dan dia mengakui kesalahan itu, dan dia bertobat pada Allah. Ini bukan takabur, tapi ini kelemahan iman. Dan ini berbeda dengan takabur. Takabur itu apa? Dia menolak, dia tidak mengakui. Ya, dia tidak mengakui. Ada syariat A misalkan, kemudian dia mengatakan ini syariat apa? Ini bukan syariat Islam. Padahal jelas, ya, para ulama mengatakan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menolak mentah-mentah. Ya, ini kesombongan. Dan ini kesombongan terbesar, kesombongan kepada Allah. Dan juga apa di antara termasuk kesombongan adalah menganggap rendah manusia dan menghina manusia, istiza binnas. Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah. Termasuk juga bentuk kesombongan, dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini mirip dengan kasus ujub tadi, takjub dengan dirinya sendiri. Ini masuk juga kategori takabur. Memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, yan bagilaka an ta'lam. Sehendaknya engkau mengetahui annal khair man huwa khairun indallahi ta'ala fid daril akhirah. Bahwasanya kebaikan, ya, adalah orang yang memang dipandang baik oleh Allah di hari akhir. Wa dzalika ghaibun, sedangkan hal itu tidak diketahui, tidak ada orang yang tahu. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah, dan dia baru bisa diketahui ketika orang itu sudah meninggal. Dan itu pun orang lain nggak tahu. Ya. Belum mengatakan, maksudnya apa sih? Orang itu dipandang orang baik atau buruk tidak diketahui ketika dia masih hidup. Baru diketahui ketika dia sudah meninggal. Dan itu pun hanya diketahui oleh si mayit tadi. Kita orang yang hidup gak tahu orang ini akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, kita gak tahu. Maka secara asal kita tidak tahu mana yang baik, mana orang-orang yang baik dari kita ini. Sejatinya kita gak tahu. Bahkan mungkin diri kita bisa jadi kita orang yang buruk. Maka maksudnya apa? Jangan kita menilai orang lain itu lebih buruk daripada kita. Nilai diri kita sendiri kita orang yang buruk. Sehingga apa? Dengan seperti itu kita akan semangat untuk bertobat dan mohon ampun pada Allah, karena kita merasa diri kita buruk. Dan beliau mengatakan fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairik jahlun mahdun. Beliau mengatakan, dan engkau meyakini bahwasanya engkau lebih baik daripada orang lain, itu adalah kebodohan yang murni. Kebodohan yang benar-benar murni, benar-benar kebodohan. Ya. Kenapa? Karena ini adalah takawul. Ini hanya klaim-klaim dusta, klaim-klaim yang belum pasti. Ya. Balyan bagi an la tanzur ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Tapi kata beliau, hendaknya janganlah kamu melihat pada orang lain kecuali kamu pasti melihat orang itu lebih baik daripada saya. Seorang muslim hendaknya seperti itu.
Jangan memandang saya lebih baik daripada dia. Jangan, hati-hati, itu bisa menjatuhkan kita dalam kemaksiatan hati. Kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena itu step awal, langkah awal kita untuk menjadi sombong. Langkah awal kita untuk merasa takjub dengan diri kita. Ya. Wa annal fadl lahu ala nafsik. Ya. Dan bahwasanya orang itu memiliki keutamaan melebihi diri kita. Makanya ini cara pandang kita kepada orang lain. Selama dia seorang apa? Muslim. Selama dia seorang muslim, kita pandang orang itu lebih baik daripada kita. Mungkin dia punya amalan-amalan yang kita tidak mengetahui. Ya. Dan bisa jadi ya, kita merasa ringan dengan dosa kita dan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi kabir. Kalian mengira itu ringan di sisi Allah, sedangkan di sisi Allah itu sangatlah besar. Makanya di antara bentuk maksiat hati kita, yaitu apa? Takabur. Ya, dengan definisi dan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.